Oke, Om Swastiastu. Swastiastu. Di sini Tiang akan mewawancarai Bapak selaku orang yang menekuni instrumen rebab. Tapi sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu, sejak kapan Bapak terjun di dunia kesenian, khususnya seni karawitan, dan apa saja pengalaman di dalamnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Tuwira. Jadi saya sendiri sudah berkecimpung dalam bidang seni, khususnya seni karawitan itu sejak duduk di bangku SMP, kelas kelas 7 ya. SMP itu ekstra tari itu tidak ada, makanya memilih ekstra seni tabuh. Di sana ngulang belajar main gamelan, belajar dan terus akhirnya senang demen rasanya ke lanjut lah bapak ke jenjang SMK. Nah, SMK-nya di SMK 5 Denpasar. Nah, di sini banyak mendapat pembendaharaan gending waktu itu. Kurikulumnya masih kurikulum PTSP. Banyak dapat pembendaharaan gending, banyak dapat instrumen-instrumen pokok, tabuh sendiri namanya pada waktu itu. Dan mulai banyak punya relasi, diajak keliling sama teman-temannya menggambar, contohnya ke Ketapian menggambar, ke mana lagi ke Kesiman menggambar ya, di mana rumah teman ke sana diajak ikut menggambar seperti itu. Dan salah satu guru di SMK 5 yang sudah almarhum itu juga menginspirasi supaya mempelajari kesenian klasik dulu, baru kita berkreasi seperti itu. Baru tekak nanti ketika buat gending itu tekak dan gending nawang melodi seperti itu ya, sampai pada bermain instrumen rebab Pak pelajari waktu SMA ya. Pak ada guru yang memang spesifik. Waktu itu pertama kali belajar Pak hanya menerima materi di sekolah. Ketika di luar jam belajar Pak itu sempat belajar pada Mangku Regik dari Pabian Angkel, sambil mencari setelah beberapa bulan belajar dengan Pak Mangku Regik, sambil belajar suling mupuh juga, suling pengarjan sama Pak Mangku Regik. Terus Bapak kembali mencari guru bermain rebab, yaitu Pak Wisuro, namanya dari Pamogan. Itu Pak Wisuro, beliau guru vokal pada waktu itu, sekarang sudah pensiun. Semenjak Pak diketahui bisa bermain rebab, jadi setiap ada pementasan pesta kesenian Bali, itu biasa Pak bermain rebab, entah itu mengisi acara, entah itu parade gong kebiar, biasa Pak bermain rebab pada saat itu. Kebetulan Denpasar Barat dapat Pak ikut di sana main rebab seperti itu. Terus pada event-event kesenian di kota, kesenian klasik seperti yang terakhir waktu ini, semenjak Pak sudah bergabung di SMK 5, terakhir Pak bermain rebab itu di parade Plegongan bersama dengan Sanggar Pelangi. Untuk tahun berapa? Kalau nggak salah tahun berapa tuh ya, 2022 kayaknya. Dan acara apa? Acaranya gini, parade Plegongan dalam rangka serangan umum Kota Denpasar. Ya, lanjut pertanyaan kedua. Menurut Bapak, apa pengertian instrumen rebab dan apa saja bagian-bagian rebab serta teknik dasar bermain rebab? Jadi ini ya rebab. Ini adalah bentuk fisik daripada rebab. Ini rebab yang datang dari Jawa. Rebab Jawa, dan sedangkan yang ini adalah rebab Bali. Ya, ada perbedaan di sini ya. Rebab sejatinya memang instrumen dari Jawa. Dia datang masuk ke Bali pada saat runtuhnya Majapahit sekitar tahun 1500-an Masehi. Dia bersamaan datangnya dengan kesenian raket namanya. Itu dah yang di Bali disebut dengan pegambuhan. Ini. Kalau rebab di Jawa, dia berfungsi sebagai pemurba irama atau memulai sebuah lagu atau mengganti melodi-melodi. Artinya kalau mau selesai dia punya komandonya. Kalau di Bali kan kendang, kalau di Jawa rebab punya perannya itu. Terus untuk teknik
tidak jauh berbeda dengan Jawa. Cuman Jawa itu beberapa kali ketukan, kedua senarnya digesek. Kalau di Bali dominan memainkan senar yang di sebelah kiri. Di samping itu rebab juga termasuk ke dalam instrumen solois dia. Karena dia tidak memiliki barungan khusus. Karena dia solo, dimanapun ditempatkan itu bisa. Dan fungsinya adalah mempertegas melodi. Seperti yang dikatakan Pak Mandro almarhum, rebab merupakan wadon daripada pemanis gending, sedangkan suling adalah lanangnya dalam mempertegas melodi. Jadi harus ada memang suling untuk mendampingi si rebab ini. Itu sekilas pengertian tentang rebab singkat. Dan sekarang bagian-bagiannya, kalau bisa dilihat di sini adalah muo rebab. Mungkin rebabnya, apa terbuat dari itu, Pak? bahannya itu dari kulit kambing. Ya, kalau bisa kulit perut bagian bawah lah. Kulit perut. Kulit perut, atau kalau bisa itu kulit pada alat kelaminnya kambing. Ini bisa. Kantung kemihnya, ya, kantung kemihnya kambing. Terus yang kalau di belakang ini namanya batok. Yang di bawah itu dupa, ya. Dupa. Ini dupa nih kakinya. Terus yang panjang sampai di sini namanya bantang. Ya, bantang rebab. Bantang ini terbuat biasanya dari kayu nangka. Kenapa harus kayu nangka? Mungkin kualitasnya lebih lebih mudah dibentuk, namun kuat gitu. Setelah itu yang ini dua ini namanya kuping. Kuping ini fungsinya mengatur kencang atau kendornya ini. Sebuah senar dari rebab. Ya, yang paling di atas adalah menur. Terus yang ini senarnya. Ini senar. Senar terus, apa yang harus dipakai nih, Pak? Senar itu tergantung pemain rebab itu sebenarnya dia menyukai jenis senar apa. Kalau di Jawa dia masih membuat senar khusus yang terbuat dari kuningan. Kalau di Bali biasanya orang pakai senar gitar. Kalau Pak dikasih tahu oleh Pak Mangku Regek itu pakai senar seling ya, atau kawat seling pancing yang digunakan untuk mancing-mancing di laut itu. Terus itu, dan yang ini kayu di sini terakhir ini namanya penyantang. Penyantang adalah untuk menyalurkan getaran dari senar ini ke babatnya, semuanya ini tuh menyalurkan getaran yang timbul ketika ini digesek. Getaran itu akan tersalur dan akan dibiaskan oleh ini, digemakan dia oleh babatnya. Terus alat untuk bermain rebab, alatnya untuk supaya dia berbunyi ada namanya ini. Ini namanya pengarat. Ya, pengarat. Pengarat juga sama, bahannya dari kayu dan senarnya. Kalau dahulu belum ada bisa orang buat tali plastik, itu senar pengaratnya ini terbuat dari rambut daripada kuda. Ya, rambut kuda ini dipakai dulu. Sekarang sudah ada plastik, jadi tali plastik saja yang digunakan. Dan kenapa niki untuk pengarat nih sedikit kendor gitu, Pak? Ini kalau di kendor atau kencang ini supaya bisa diatur dia. Kita supaya fleksibel bisa mengatur. Kalau kita dari awal kita kencangkan seperti ini, maka akan sulit untuk digunakan untuk menggesek. Tetapi kalau kendor seperti ini, kita bisa atur dengan jari tangan yang menggenggam daripada pengarat ini. Ini kita bisa atur kendornya. Kenapa harus diatur? Karena ketika mencari nada tinggi ke bawah itu kita harus makin mengendorkan tali yang di sini supaya mau rebabnya berbunyi. Sekarang kita akan coba teknik dasarnya ya. Dasar rebab itu yang pertama kita harus sesuaikan nadanya dulu. Biasanya nada apa yang biasa dipakai di atas? Kalau senar yang kita lihat di kanan ini biasanya do. Saya pelan-pelan aja, jangan sampai putus. Sudah biasa tangannya menggesek, baru kita belajar mencari-cari nada ya. Nah, ini diperlukan kepekaan telinga terhadap nada yang kita timbulkan dari rebab dan nada gamelan yang kita iringi dengan rebab.
perlu kepekaan telinga, perlu tahu saih, perlu tahu jarak interval nada juga. Makanya sulit menjadi pemain rebab itu. Lupa Pak jelaskan sikap ya. Sikap bermain rebab itu adalah duduk bersila untuk yang laki-laki dengan posisi lebab diletakkan antara kaki kanan dan betis kaki kanan dan betis kaki kiri. Kita jepit dia supaya tidak goyang-goyang dia. Tekak. Ya tekak dia. Kalau untuk yang cewek boleh itu duduknya bertimpuh, tapi dengan syarat ini harus menggunakan tataannya lagi beda. Itu untuk sikap yang cewek. Kalau yang cowok cukup dengan bersila seperti ini. Tangan kiri menentukan nada, tangan kanan menggeseknya dengan penggarat. Itu aja tentang teknik dan aturan-aturan dan pengenalan rebabnya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Mungkin yang terakhir, apa upaya yang mungkin bisa untuk menarik minat anak muda belajar lagi bermain rebab karena sedikit gitu. Apa strateginya? Mungkin kalau menurut saya atau Bapak sendiri, strategi konvensionalnya sudah pasti adakan workshop tentang rebab lah. Workshop tentang rebab, buka privat tentang rebab, terus kita demonstrasi atau buat gending, buat karya yang hanya menggunakan rebab supaya menarik minat dan bakatnya lagi. Itu secara konvensional. Tapi secara sosial media sekarang sudah ada TikTok lah, kita buatlah mungkin konten ya seperti tutorial mungkin ya, tutorial untuk rebab ini. Itu aja sih kiat-kiatnya untuk menaikkan rebab ini. Mungkin sekian wawancara dari saya dengan Bapak Pori selaku orang yang terjun di dunia rebab. Saya akhiri dengan para santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.